Assalamualaikum, Dokter Niko. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Dok. Aldi, Bang Aldi. Ya, baik, Dok. Bisa kita mulai, Dok? Ya, langsung mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sudah dipercayakan untuk memberi materi yang berjudul pagi ini kita bahas tentang diagnosis dan penata laksanaan defek kongenital pada dinding abdomen. Slide-nya kok share, Aldi? Aldi? Baik, Dok. Baik, Dok. Mohon host di stop share dulu, host. Dari host Sabri, Dokter Sabri, tolong di stop share. Baik. Dokter Sabri, tolong di stop share. Baik, baik. Sebentar. Oke. Udah kelihatan? Sudah, Dok. Ya, kita mulai bahas tentang penata laksanaan defek kongenital pada dinding abdomen. Jadi di sini judulnya kan kongenital, berarti ini adalah suatu kelainan bawaan. Kelainan bawaan yang terjadi pada dinding abdomen. Berarti kalau untuk kelainan kongenital kita bahas dulu tentang embriologi secara singkat. Jadi pada awalnya embriologi pada dinding abdomen itu mulainya pada minggu keempat. Jadi seperti yang kita tahu dulu kan sewaktu ada 3 lapisan endoderm, mesoderm, ektoderm, itu seperti lempeng awalnya. Kemudian dia akan melipat secara mediolateral, melipat ke tengah, dan kraniokaudal, kepala dan kaki. Tapi pada minggu ke-6, sebagian dari usus, di mana itu midgut, itu mulai herniasi karena rongga abdomen itu sendiri tidak cukup untuk menampung pertumbuhan usus dari midgut. Dan elongasi itu terjadi lebih dari 4 minggu. Kemudian pada minggu 10 masuk lagi ke dalam abdomen. Mungkin saya perlihatkan dulu gambarnya, mungkin bentar pointernya mana nih. Pointernya kelihatan? Kelihatan, Dok. Jelas, Dok. Nah, bagian yang biru sama kuning ini kan tabung usus dulu. Ada foregut, midgut, dan hindgut. Kemudian midgut itu nanti akan elongasi keluar. Seperti ini gambarnya. Berarti sebagian mungkin hampir 50 atau 70% dari usus itu berada di luar dinding abdomen. Kemudian pada minggu ke-10, tadi seperti yang saya bilang, dia akan masuk lagi ke dalam dan membentuk posisi seperti ini. Kegagalan dari kembalinya ini mungkin kita bisa kenal juga dengan istilah malrotasi, tapi saya tidak akan bahas pada pertemuan kali ini. Tapi saya memberi gambaran bahwa usus itu sempat berada di luar dinding abdomen dan akhirnya dia masuk ke dalam sehingga dinding abdomen itu menutup dan akhirnya usus berada di dalam rongga perut. Seperti ini. Ini tampak dari potongan aksial. Jadi awalnya rongga usus itu di luar, ini lempengan-lempengan tubuh, akhirnya melipat dari arah medial ke lateral dan akhirnya menjadi rongga seperti ini. Yang bagian kuning ini usus, ini rongga abdomen, ini punggung, ini perut. Kemudian di sini bisa proses kegagalan dari terjadinya ini bisa menyebabkan salah satu dari duanya itu adalah omfalokel dan gastroskisis. Nanti sebenarnya masih banyak lain seperti hernia umbilikal, bisa seperti hernia ventralis, tapi yang saya highlight hari ini itu adalah tentang omfalokel dan gastroskisis. Ada perbedaan jelas antara omfalokel dan gastroskisis. Untuk omfalokel itu
terjadi karena gagalnya. Jadi si usus yang keluar tadi tidak pernah kembali lagi ke dalam rongga abdomen. Dan dia masih terbungkus peritoneum saat berada di luar abdomen. Dan posisi dari umbilical cord itu tepat di bagian defeknya. Sementara gastroskisis, dia sudah kembali ke dalam rongga abdomen, tapi herniasi lagi keluar. Berarti ada defek pada dinding abdomen di saat ususnya sudah masuk ke dalam. Nah, defek dinding abdomennya itu disebabkan karena vascular abnormality. Bisa disebabkan karena defek pada omphalomesenteric artery, bisa juga karena right umbilical vein. Karena defek dari pembuluh darah ini menyebabkan ruptur dari abdominal wall. Jadi sudah ada dua perbedaan jelas antara omphalokel dan gastroskisis. Yang pertama, omphalokel gagal masuk atau tidak pernah masuk ke dalam, dan dia berada tepat di umbilikus. Jadi umbilikusnya tidak ada. Kalau gastroskisis dia sudah masuk ke dalam, sudah terbentuk dinding abdomen, umbilikusnya ada, tapi terjadi defek pada vaskular, kemudian terjadi lubang dan akhirnya herniasi keluar. Nah, umbilical vein itu yang mana? Ini gambarnya, ada gambaran umbilical vein tepat di sebelah kanan dari umbilikus. Dan itu langsung menghubungkan dan menjadi falciform ligamen pada orang dewasa, yang menjadi penggantung liver pada akhirnya. Nah, karena trombosis pada bagian ini menyebabkan dinding abdomen itu iskemik dan terjadi defek. Ini gambaran potongan korona aksilnya. Tampak protusi dari usus keluar tepat di sebelah kanan umbilikus. Nah, defeknya ini yang disebabkan karena defek dari umbilical vein tadi. Kalau untuk omphalokel, ini defeknya berasal dari kegagalan penutupan dinding abdomen. Dan tidak terjadi migrasi dari organ viscera itu yang akhirnya masuk ke dalam abdomen. Jadi dia saat dia keluar, saat herniasi, dia tidak pernah lagi masuk ke dalam. Organ yang bisa di luar itu bisa seperti liver, buli, lambung, atau genitalia interna seperti ovarium dan testis juga bisa berada di luar abdomen. Jadi saat lipatan ini ada tanda panah merah, jadi dia akan menyatu ke tengah. Tapi pada omphalokel, dinding abdomen itu tidak pernah bersatu di bagian tengah. Nah, untuk insidensinya omphalokel lebih banyak dibanding gastroskisis. Kemudian ada kelainan-kelainan penyerta, misalnya kita kan menerima pasiennya di IGD, jadi kita harus aware dengan kelainan-kelainan penyerta. Kalau pada gastroskisis itu terbanyak atresia intestinal. Biasanya itu 5% disertai dengan perforasi. Kemudian jarang juga, tapi pernah saya juga menemukan ada kelainan genitourinaria. Kalau untuk omphalokel, dia merupakan kegagalan dari proses embriologi. Kalau kegagalan proses embriologi berarti dia akan menyangkut organ-organ lain. Berarti paling jarang omphalokel ini datang sendirian. Pasti ada bersifat sindromik atau ada kelainan-kelainan bawaan lain. Salah satu dari sindrom-sindromnya saya sebutkan yang paling sering itu seperti sindrom Turner, Klinefelter, Beckwith-Wiedemann, bahkan ada pentalogy of Cantrell. Pentalogy of Cantrell ini gagalnya menyatu dinding abdomen, dinding torak juga tidak menyatu, sampai bagian kordisi juga ikut keluar karena lipatan dari medial ke lateralnya tidak terjadi pada abdomen dan pada toraks. Nah, ini persentase untuk kelainan-kelainan bawaan. Mungkin bisa dilihat aja nanti. Ada kelainan kardiak, respiratori, kelainan saraf, kelainan muskuloskeletal, kelainan genitourinary. Nah, untuk mendiagnosisnya bagaimana gastroskisis, memang jelas saat datang gastroskisis ini, omphalokel ini, gastroskisis sebelah kanan umbilikus, omphalokel di tengah-tengah umbilikus, gastroskisis tidak ada selaput, omphalokel ada selaput. Tapi ada deteksi dini di sini di mana kita bisa lakukan diagnostiknya saat antenatal dan perinatal. Untuk antenatal itu bisa kita lakukan dengan USG. Biasanya itu mulai terdeteksi di minggu 10, gambaran dari USG prenatalnya biasanya ditemukan adanya loop usus yang melayang pada cairan amnion. Sering anaknya juga IUGR. Jadi ada guideline yang dikemukakan oleh Seattle Hospital. Di sini yang kita nilai itu perkembangan janin, volume cairan amnion, diameter usus, dilatasi lambung,
kemudian dinding ususnya bagaimana, sampai patensi dari vena dan arteri mesenterik. Nah, untuk perinatal atau saat akan kelahiran, biasanya kalau sudah terjadi gawat janin langsung induksi kehamilan. Dan biasanya kita sudah siap-siap inform konsen untuk keluarganya kalau berat dari kurang 2 kilo, biasanya itu mortalitasnya tinggi. Jadi inform konsennya udah biat malam, diberikan tahu ke keluarganya, biasanya kalau anak-anak dengan gastroskisis lahir dengan berat kurang dari 2 kilo. Nah, ini penting untuk penata laksanaan. Penata laksanaan ada beberapa part, kalau saya bagi di sini, yang pertama cairan, yang kedua cegah hipotermi, yang ketiga cegah infeksi. Penjabarannya seperti ini. Yang pertama untuk rehidrasi khusus pada gastroskisis. Dia beda dengan holiday segar, dia beda dengan resusitasi cairan lainnya. Gastroskisis khusus kita pakai cairannya 175 ml per kilogram berat badan. Total kebutuhan cairan. Kemudian kita dekompresi standar dengan OGT, kemudian dengan rectal tube. Cegah hipotermi. Kenapa? Karena luas permukaan tubuhnya lebih luas dari bayi pada umumnya. Kenapa? Karena ususnya berada di luar abdomen. Kemudian juga terjadi evaporasi. Jadi pada penata laksanaan awal kita tutup dengan plastik bag atau biasa kita kenal dengan Bogota. Kemudian karena ususnya terpapar dengan dunia luar, cegah infeksi biasa dengan pemberian antibiotik. Drug of choice-nya biasa ampicillin dan gentamicin. Karena defeknya di sebelah kanan, pasien diusahakan untuk miring ke sebelah kanan. Biasanya cegah untuk kinking. Karena biasanya kalau defek-defek kecil bisa menyebabkan kinking pada arteri mesenterik. Jadi akhirnya ususnya iskemik. Kemudian baru kita periksa kelainan-kelainan penyerta lainnya. Untuk pembedahan, prinsipnya pada gastroskisis ini karena dia pernah masuk ke dalam, berarti rongga abdomennya cukup. Kalau rongga abdomennya cukup, berarti kita bisa langsung masukkan kembali saat di tempat kita dapat pasiennya. Nama tindakannya adalah primary closure. Tapi ada tindakan-tindakan, penyebab-penyebab lain yang menyebabkan usus tersebut tidak dapat kita langsung masukkan dan terpaksa kita lakukan stage closure. Kenapa? Usus yang sudah terlalu lama di luar edema. Kemudian ada fibrin. Kemudian bisa juga ada terlalu dilatasi karena iskemia sebelumnya, karena ada obstruksi parsial sebelumnya. Nah, pada keadaan-keadaan ini kita tidak bisa memaksa masuk walaupun sebelumnya ususnya sudah pernah di dalam. Nah, pada kayak primary closure ini sangat dianjurkan pada semua kasus. Jadi kalau misalnya kalian menemukan pasien gastroskisis, coba masukkan dulu. Baru kita lakukan stage closure kalau memang terbukti tidak bisa masuk. Nanti bagaimana cara kita memutuskannya ini bisa masuk atau tidak? Ketika masuk ke dalam rongga abdomen, kita cek fungsi paru, kita ukur tekanan intraabdomen. Biasanya itu dengan menggunakan kateter, kemudian kita ukur tingginya dikali dengan konstanta. Dan dengan tekanan 10-15 mm hidrogirum, itu kita bisa memvonis anaknya apakah ini ada abdominal compartment syndrome atau tidak. Jika ditemukan tanda-tanda tekan abdominal compartment syndrome atau tekanannya lebih dari 10-15, terpaksa kita buka lagi jahitan, kita keluarkan, pertahankan dengan Bogota bag. Pilihan satu lagi yang bisa kita lakukan itu hanya menutup kulit saja atau kita kenal dengan istilah skin closure. Jadi fascia tidak kita jahitkan, tapi hanya kulit yang sudah di undermining. Karena fascia kalau misalnya kita paksa untuk bisa menyatu di bagian tengah, itu bisa menyebabkan abdominal compartment syndrome juga. Jadi akhirnya fascia terpaksa kita rilis dan yang kita satukan hanya kulit sebagai pelindung untuk mencegah evaporasi. Kemudian untuk stage closure, jadi kita menggunakan silo bag. Silo bag ini istilah di sini itu Bogota bag. Jadi itu kan tadi tujuannya menghindari tekanan intraabdomen yang tinggi. Kemudian cara melakukannya usus dimasukkan, kemudian direduksi setiap hari. Biasanya proses ini terjadi 1-14 hari. Mungkin saya lihatkan gambarnya bagi yang belum bisa membayangkan. Jadi silo itu sebenarnya disediakan khusus. Seperti bungkusan yang bagian puncaknya itu bisa kita turunkan sedikit demi sedikit.
bertahap sampai akhirnya semua bisa masuk dengan mengontrol pernafasan tanpa adanya tanda-tanda abdominal compartment syndrome. Ketika semua usus sudah masuk karena bantuan Selobag, baru bisa kita tutup dinding abdomennya. Ini yang dinamakan dengan stage closure. Kalau primary closure tadi kita langsung masukkan semua, jahit fascia, jahit kulit, semua tutup rapat. Kalau ada abdominal compartment syndrome, terpaksa kita keluarkan sebagian, tutup dengan silo, turunkan perlahan-lahan hari demi hari. Nah, setelah pembedahan, setelah kita lakukan tindakan, biasanya anak tersebut kita bantu dengan ventilator mekanis karena desakan dari perut, pengembangan baru tidak sempurna, jadi perlu tekanan positif. Dekompresi, kita puasakan dengan pemberian total parenteral nutrisi. Kemudian dilakukan stimulasi oral bertahap. Antibiotik jangan lupa. Jadi itu penanganan pada gastroskisis. Kalau untuk omfalokel bagaimana? Kalau karena omfalokel ini kita tahu tuh defeknya pada umbilical ring. Ukurannya itu bisa sampai 2-10 cm bervariasi. Jadi ada istilah small omfalokel saja, ada giant omfalokel. Giant omfalokel itu biasanya ukurannya lebih dari 8 cm dan juga organ yang keluar biasanya disertai dengan keluarnya liver atau hepat. Khas pada omfalokel ini biasanya ditutupi oleh kantong. Ingat, lapisan kantongnya itu bagian paling luar amnion, bagian tengah namanya Wharton jelly, bagian paling dalam itu peritoneum. Cara mendeteksinya sama seperti gastroskisis, itu pada usia kehamilan 18-20 minggu dengan USG. Bisa kita deteksi juga kelainan penyertanya, sindrom-sindrom dari omfalokel tadi yang banyak tadi. Bisa kita lihat besar defeknya. Dan pertimbangan kelahirannya bisa dua-duanya, bisa pervaginam dan juga bisa seksio. Nah, penata laksananya prinsipnya sama dengan gastroskisis. Penataan awal, tetap kita resusitasi cairan. Kemudian dekompresi, cegah hipotermi, cegah infeksi. Nah, kalau misalnya terjadi ruptur, langsung ke tindakan surgikal seperti gastroskisis. Bisa kita lakukan primary closure langsung, bisa kita lakukan stage closure dengan menggunakan Selobag atau Bogota bag yang diturunkan bertahap. Tapi kalau gastroskisis omfalokelnya masih intak, pilihan terapinya kita perlahan-lahan yaitu dengan stage neonatal closure. Stage neonatal closure itu dengan menggunakan terapi eskarotik atau escaroting agent. Jadi pada cairan amnion yang keluar, Wharton jelly dan peritoneum tadi, kita berikan escarotic agent, biasanya kita menggunakan burnazin di sini. Kemudian eskar terbentuk 4-10 hari. Kemudian defek tersebut jadi kulit, akhirnya jadi dinding abdomen tanpa fascia, pada akhirnya dia akan menjadi hernia ventralis. Hernia ventralis itu akan di-repair di saat ususnya bisa masuk kembali ke dalam tanpa adanya tanda-tanda abdominal hypertension atau abdominal compartment. Bagaimana cara membiasakannya? Biasanya kita pakai korset. Jadi saat dia sudah menjadi kulit dan dinding abdomen, tapi masih di luar, dipasangkan korset yang ditingkatkan tekanannya secara bertahap sampai organ yang di luar bisa masuk ke dalam semua, baru kita repair dengan menggunakan mesh. Ya, mungkin perbedaan dari gastroskisis dan omfalokel, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman PPDS. Baik, terima kasih kepada Dr. Yoniko Liroka, spesialis bedah anak yang telah memaparkan mengenai tata laksana, diagnosis dan penata laksanaan defek kongenital pada dinding abdomen. Sudah cukup dijelaskan secara gamblang mengenai omfalokel dan gastroskisis. Kepada rekan-rekan residen yang mempunyai pertanyaan atau komentar mengenai materi ini, kami persilakan. Izin dok, mungkin dari kami dok pertama. Ya. Untuk omfalokel, kan pada selama kami mengikuti stase bedah anak sebulan yang lalu itu ada satu kasus omfalokel, di mana kita tata laksananya hanya konservatif, hanya perawatan daripada omfalokel. Mohon dijabarkan dok, perawatan omfalokel itu seperti apa dok? Terima kasih dok.
Untuk sebentar, share screen. Penata laksanaan omfalokel tadi kan ada 2. Bisa kita lakukan primary closure atau stage neonatal closure. Pada kasus yang di stase sebelumnya itu, yang kita lakukan tuh stage neonatal closure. Jadi tujuannya kita tidak memaksakan omfalokel tersebut untuk ditutup sedini mungkin. Kenapa? Karena menghindari resiko dari abdominal kompartemen. Resiko abdominal kompartemen pada omfalokel lebih tinggi dari gastroskisis. Kenapa? Karena dari masa janin pun ususnya belum pernah masuk ke dalam abdomen. Jadi kita harus membiasakan usus tersebut masuk ke dalam abdomen biasanya dengan menggunakan korset atau tekanan dari luar, tanpa merusak kantong dari omfalokel yang ada. Nah, pada saat perawatan kemarin konservatif itu artinya hanya dengan pemberian eskarotic agent bagi yang omfalokelnya itu masih rapuh atau omfalokelnya masih seperti berupa selaput amnion. Tapi kalau sudah terbentuk eskar, kita hanya memfollow up tanda-tanda infeksi, follow up tanda-tanda rupture, follow up tanda-tanda obstruksi. Jika semua hal ini tidak ada, kita bisa lakukan repair mungkin saat usia 1-2 tahun. Jadi selama usia 1-2 tahun itu pasiennya terdiagnosis dengan hernia ventralis, bukan omfalokel lagi kalau sudah terbentuk dinding abdomen. Jadi pasien pada waktu itu, Aldi, mungkin akan datang kontrol ke poli mungkin dalam usia sebulan, 2 bulan, usia 6 bulan, usia 1 tahun, untuk kita nilai kapan kita bisa lakukan repair dari hernia ventralisnya lagi. Bukan omfalokel lagi diagnosanya. Mungkin kurang lebih seperti itu, Aldi. Baik dok, terima kasih dok. Pada rekan-rekan PPDS yang lain, kita masih punya cukup banyak waktu untuk saling berdiskusi. Izin bertanya, Dok. Ya, banyak nih yang mau ditanyain ya. Izin bertanya, Dok. Silakan Dr. Khairul Akmal. Ya, Mal. Ketika terjadi ruptur pada pasien omfalokel, nah untuk tindakan kita seperti apa ya, Dok? Misalnya kita anggap pasien omfalokelnya adalah pasien dengan omfalokel yang besar, sehingga kita tidak bisa segera memasukkan ususnya atau organnya ke dalam. Nah, saat itu terjadi rupture pada kantong selaput omfalokelnya. Terus tindakan kita apa, Dok? Mohon penjelasannya, Dok. Terima kasih, Dok. Kalau rupture tadi udah ada di slide, bentar. Nah ini, apabila terjadi rupture omfalokel, pilihan kita sama perlakukan seperti gastroskisis. Nah, bila terjadi rupture, lakukan seperti gastroskisis. Saya ulang lagi untuk gastroskisis. Di sini kan ada tahapannya 2. Bisa primary closure, bisa stage closure. Tapi pada omfalokel yang rupture, primary, apalagi yang giant omfalokel tadi kata Akmal, itu mungkin hampir tidak bisa kita lakukan primary closure. Jadi pilihan kita stage closure. Menggunakan silo ini biasanya mah. Tapi kalau misalnya kita di sini biasanya pakai Bogota, dimasukkan perlahan-lahan tetap. Jadi setiap harinya kita putar bagian atasnya, turun sedikit. Monitor nafas, monitor respiratori. Ada tanda-tanda abdominal kompartemen atau tidak. Kalau tidak ada, besok turunkan lagi bertahap. Sampai semuanya bisa masuk ke dalam tanpa mengganggu hemodinamik, baru kita repair. Bahkan kalaupun harus dirawat anaknya 1-2 bulan di NICU, kita tidak ada pilihan lain. Sama perlakuannya malah sama seperti gastroskisis tetap. Oke, Dok. Terima kasih, Dok. Baik, sudah cukup jelas ya Dr. Khairul Akmal. Selanjutnya apabila masih ada pertanyaan dari rekan-rekan PPDS lain, kami persilakan. Nah, izin Dr. Waldi. Baik, silakan Dr. Fadli. Izin Dr. Niko, mungkin ada beberapa pertanyaan. Ya, yang Bang pertama, merehabilitasi Dr. Niko.
Itu Ya. kan kalau untuk yang di gastroskisis itu 175 mili per kilogram berat badan itu per berapa pemberiannya? Per hari. Per 24 jam berarti. Ya, per 24 jam. Maaf, kurang jelas saya tadi bikin ini. Ya. Ya, karena holiday segar pada anak-anak itu kan 100 mili per 10 kg berat badan pertama, 50 mili per kilogram berat badan kedua, dan 25 per 10 kg ketiga. Nah, kalau pada gastroskisis itu kita pukul rata 175. Kenapa? Konstantanya menimbang adanya luas permukaan tubuh dan evaporasi, Bang Pai. Iya. Jadi ini per 24 jam. Kalau untuk omfa lokal sama dengan 175 atau berbeda? Misalnya di slide tidak ada dijelaskan mengenai omfa lokal. Omfa lokal kita tetap pakai dulu sama seperti holiday segar. Karena dia tidak evaporasi dan semuanya terlindungi. Jadi dia sama seperti bayi normal yang ususnya di dalam perut, Bang Pai. Kecuali omfa lokal ruptur. Kita pakai yang gastroskisis tadi, 175. Baik, Dok. Terus yang untuk staging closure itu, Dokter Niko, kadang kan kalau pakai Bogotabek ini untuk menurunkannya itu kurang optimal, Dokter Niko. Itu bagaimana, ada teknik bagus enggak untuk penutupan dengan Bogotabek? Karena kalau yang di Jamia sendiri kan yang kita pakai yang Bogotabek modifikasi dengan urin bag. Ya. Itu kan bocor cairannya apanya. Kalau yang di slide dengan silobag tadi kan agak bagus kelihatannya. Silobag ini biasanya dulu pernah ada di Jamil, tapi dipakai untuk kondom single laparoscopic port dulu, Bang Pai. Tapi kan kita nggak pernah pakai single port laparoscopic lagi. Sekarang biasanya kita pakai urine bag. Urine bag itu, ada nggak kok contohnya ya? Sebentar, Bang Pai. Ada contoh foto ya kalau nggak salah. Sebentar. Nggak nyimpan ke fotonya, Bang Pai. Tapi dengan urine bag bisa kita bikin kurang lebih seperti ini, Bang Pai. Jadi urine bagnya itu kita bolongkan setengah. Habis itu ususnya dimasukkan, urine bagnya itu dilipat. Jadi dia lebih tinggi ke atas. Yang bentuk segitiga ya. Bentuknya seperti segitiga ya, Dokter Niko. Ya, seperti segitiga. Dan atasnya itu digantung biasa ke inkubator kita, Bang Pai. Jadi diputar setiap hari. Dan jahitan dari Bogotanya tuh usahakan masuk ke dalam peritoneum satu lingkaran dari urine bag-nya tuh. Terima kasih, Dokter Niko. Boleh lah nanti kapan ada gastroskisis saya contohkan sekali nanti coba. Baik, Dokter Fadli, terima kasih atas pertanyaan dan diskusinya. Masih banyak waktu yang kita miliki, dimohonkan kepada rekan-rekan presiden yang masih mempunyai rasa ingin tahu daripada materi ini, kami persilakan untuk bertanya. Izin, Dok, ingin bertanya, Dok. Silakan, Dokter Leo. Izin, Dok, untuk yang gastroskisis, Dok, tadi kan mestinya kan kita mencoba memasukkan gastroskisis, lalu kita lihat kan ada abdominal compartment dengan cara di bagging. Saat operasi, apakah waktu saat memasukkan tuh kita langsung membuat relaxing incision atau tidak, Dok? Terima kasih, Dok. Sebenarnya relaxing incision itu masih ada yang pakai, masih ada yang tidak. Kenapa? Menimbang kosmetik. Dari jurnal terbaru juga bilang kalau bisa di Bogota dan akhirnya masuk ke dalam, akhirnya bisa ditutup. Kenapa kita harus bikin luka di samping kiri kanan yang besar? Cuma Bogota yang kita tahu kan nggak optimal. Jadi mungkin kita di sini juga masih melakukan relaxing incision. Nah, parameter
filter kapan kita lakukan relaxing incision atau biarkan saja. Respirasi sama saturasi sama kekuatan bagging itu kan sifatnya subjektif ya, Leo. Jadi ada parameter objektif yang bisa kita pakai, yaitu tekanan abdominal atau tekanan intraabdomen. Itu bisa diukur dengan mengukur tekanan intravesika. Tekanan intravesika bisa kita ukur dengan pemasangan kateter, dikeluarkan, masukkan cairan 1 cc per kilogram berat badan, diukur tingginya dari sias, dikali berapa saya lupa tuh. Nanti saya kasih lihat fotonya, rumusnya. Dapat tekanan intravesika yang mewakili tekanan intraabdomen. Kalau tekanan intravesikanya atau tekanan intraabdomennya di atas 15, wajib dilakukan relaxing incision. Atau wajib dibuka lagi jahitannya kembali dan ditutup sama bogota. Berarti kita coba masukkan dulu ya, Dok ya. Tetap dimasukkan dulu. Masukkan, itu primary closure baru relaxing incision ya, Dok ya. Ya. Tapi kan pada lapangannya, pada praktisnya, ini kan teori. Cuma pada praktisnya beberapa konsulen kita juga yang mungkin pengalamannya sudah jauh lebih dari saya, mungkin hanya dengan berat badan, kira-kira lihat berat bayinya, kemudian lihat organ yang keluar, mungkin sudah bisa tahu, oh ini tidak bisa masuk, ngapain kita paksain, ngapain beban anaknya ditambah, ngapain kita lakukan tindakan-tindakan yang membahayakan dulu. Sementara dengan berat badan sekian, khusus yang di luar sebanyak ini, kayaknya nggak mungkin masuk lah. Tapi kalau bahas teori tetap meminta kita mencoba masukkan dulu. Ya, Dok. Terima kasih, Dok. Ya. Baik, terima kasih Dokter Leo. Mungkin masih ada pertanyaan lain yang mengundang rasa ingin tahu daripada rekan-rekan PPDS sekalian. Kita masih punya Izin bertanya, banyak Dok. waktu. Silakan Dokter Nini. Jadi tadi telah dijelaskan oleh Dr. Yoniko kalau pada tata laksana pembedahan itu bisa dilakukan primary closure terlebih dahulu, lalu jika tidak bisa dimasukkan pada gastroskisis itu bisa dilakukan stage closure setelah itu. Untuk dilakukan stage closure itu apakah ada jarak tertentu dengan primary closure, Dok? Atau bisa langsung dikerjakan? Mungkin itu saja. Terima kasih. Step-stepnya saya persimpel coba. Ketemu gastroskisis, pilihan pertama kita tetap primary closure. Masukkan, jahitkan fascia, jahitkan kulit, ukur tekanan intraabdomen. Seandainya tekanan intraabdomennya itu hypertension atau bisa menyebabkan abdominal kompartemen, pilihan kita bisa dibuka lagi jahitan, tutup silo. Atau bisa dibuka lagi jahitan, undermining kulit, skin closure saja. Kalau masih tinggi tapi kita masih juga ingin menutup, skin closure ditambah relaxing incision di samping kanan. Itu langsung nih, begitu masuk, tutup, tunggu 15 menit lah paling. Nggak ada sih patokan waktunya. Cuma kita diminta untuk menunggu, observasi, ukur tekanan intraabdomen, ada tanda-tanda abdominal kompartemen atau tidak. Kalau ada, pilihan kita baru ketiga tadi. Ngerti nih? Sudah cukup jelas, Dok. Berarti langsung dikerjakan ya, Dok? Tidak menunggu. Jadi kita nggak menunggu ke ruangan dulu, akhirnya kita tunggu dulu. Karena abdominal kompartemen itu kan life threatening. Jadi kita mungkin saat tindakan, tutup, observasi, lihat, ukur tekanan intraabdomennya. Kalau memang tinggi, ngapain kita tunggu lagi? Maksudnya langsung aja lah kita pilihannya, apakah skin closure, relaxing incision, atau pakai bogota. Ya baik, Dok. Terima kasih, Dok. Oh iya, satu lagi tambahan. Ketika ditutup, tidak ada tanda-tanda abdominal kompartemen sindrom. Tapi kan yang nama usus ada proses edema. Yang namanya usus juga ada proses misalnya nanti terisi udara, kembang, kita udah dekompresi. Saat kita tutup di ruangan, terjadi tanda-tanda abdominal kompartemen. Langsung buka di tempat jahitannya, tutup sama bogota. Ya.
kena mati anak ya. Baik, terima kasih dok, sudah sangat jelas sekali ya dokter ini. Itu kerja bangsal nanti tuh. Baik dok. Ada lagi pertanyaan dari rekan-rekan residen semua? Izin dok, tanya dok. Ya silakan sekali lagi, Dokter Hairul Akmal. Ya maaf. Untuk perawatan dok, jadi kalau di ompa lokel ini kan ada step-step tahapan perawatan pada ompa lokel itu dok. Ya. Jadi ada diberikan yang setahu saya dok, jadi ada dibersihkan dengan dressing dengan HCl awalnya, ada itu ditutup dengan kasa basah, ditutup dengan kasa kering, ada diberikan juga Burnazin. Nah untuk mau tanya dok, sebenarnya bagaimana sih yang baiknya untuk perawatan ini dok, agar di ruangan kita, terutama kami yang masih baru-baru dalam menjalani PPDS ini, dapat mengetahui lah sebenarnya bagaimana sih untuk perawatan luka atau perawatan pada ompa lokel ini dok. Terima kasih dok. Untuk perawatan ompa lokel tuh sebenarnya pada awalnya kalau misalnya dia belum terbentuk eskar, cukup ditutup kasa basah, karena kalau dia masih berupa amnion, Wharton jelly sama peritoneum itu kita harus jaga moistnya. Tapi kalau misalnya tidak ada patokan harinya sih, tapi kita biasanya dari awal sudah lakukan pemberian escaroting agent. Jadi kita bungkus sama Burnazin dulu semuanya mal, baru kita tutup sama kasa lembab. Itu di koran kalau mau lihat ada tuh mal. Jadi di situ katanya kalimatnya ditutup dengan escarotic agent, habis itu baru dilapisi sama gauze yang basah. Sampai nanti terbentuk eskar. Kalau udah terbentuk eskar rata, berarti kan evaporasi udah nggak ada lagi. Nah, baru di satu nggak perlu ditutup sama kasa lembab lagi. Sudah jelas Dokter Akmal? Terima kasih dok. Sudah jelas dok. Ya, baik. Pak, masih ada lagi pertanyaan dari rekan-rekan? Kepada rekan-rekan yang sedang menjalani stase bedah anak, kira-kira mungkin kalau tiba pasien ini mungkin sudah terbayang apa yang harus kita lakukan, atau mungkin masih ada yang belum jelas. Pada Dokter Fajar mungkin ada pertanyaan Dokter Fajar? Atau Dokter Widya Zulma? Ada pertanyaan untuk materi ini, Dokter Widya Zulma? Kalau masih ada pertanyaan? Kita masih punya waktu cukup panjang kepada rekan-rekan yang masih ada hal yang belum dipahami, atau masih ada pengalaman-pengalaman mungkin selama jaga IGD, mendapati pasien ompa lokel atau gastrokrisis, bisa di-share. Izin bertanya dok. Ya, silakan. Mufa dok. Silakan Dokter Mufa. Iya dok, izin waktu itu pernah ketemu dok pasien ompa lokal dengan ternyata saat melakukan operasi sekumnya ada nekrotik dok di kantong ompa lokalnya itu. Pilihannya waktu itu dilakukan reseksi anastomosis dok. Apakah ada tempatnya untuk dilakukan ileostomi dulu dok? Nanti setelah itu baru kita reseksi anastomosis, atau bisa langsung kita lakukan reseksi anastomosis? Terima kasih dok. Ya, sama-sama. Kalau itu Mulfa, sebenarnya tidak ada hubungan dengan ompa lokel atau gastrokrisis atau apa. Pilihan kita untuk stoma atau sambung kembali lagi ke lokal dan sistemik. Pada saat itu kondisi sistemik anaknya juga tidak terlalu jelek.
Dan karena dia omfalokel berarti kan sebelumnya dia terbungkus selaput. Jadi ususnya juga tidak edema, secara hasil laboratorium baik, kontaminasinya juga tidak ada. Jadi pilihan waktu itu kita diizinkan untuk anastomosis. Kenapa kita harus menambah jumlah operasi yang harus di ileostomi dulu, akhirnya nanti ada reseksi anastomosis lagi. Sementara pada saat itu kondisi anak lokal dan sistemik mengizinkan untuk dilakukan anastomosis. Baik dok, terima kasih dok. Terima kasih Dr. Mulfa. Masih ada pertanyaan lagi dari rekan-rekan residen? Dr. Sabri mungkin, yang baru melewati stase bedah anak bulan kemarin. Dr. Sabri ada pertanyaan? Baik dok. Izin bertanya dok. Ya, Sabri. Pada omfalokel ataupun gastroskizis ini kan seperti luka terbuka gitu ya dok ya. Untuk mencegah infeksinya apa perlu kita berikan antibiotik topikal atau sistemik gitu? Kalau infeksi tadi drug of choice-nya itu ampicillin sama gentamisin. Cuma kan tetap kembali pada kondisi bayi saat datang. Ini kan hanya first line atau mana tadi ini? Inisial. Nanti pada prosesnya kan lihat keadaan anaknya sepsis atau tidak. Kemudian respon atau tidak sama antibiotik. Bisa kita lihat parameter lab, lihat leukosit, lihat anaknya demam atau tidak. Pada akhirnya tetap ke kultur. Kalau misalnya anaknya sepsis. Jadi ini yang kita pakai ini hanya untuk terapi inisial. Nanti tetap kan pasiennya akan dirawat, pasiennya juga akan dimonitor. Kita akan bisa nilai ada tanda-tanda sepsis atau tidak pada akhirnya. Kita juga akan lakukan kultur darah. Jadi nanti pemilihan antibiotiknya, sistemiknya akan sesuai dengan kultur. Kalau untuk topikal kayaknya enggak perlu, karena yang di luar usus, kita enggak boleh ngasih antibiotik ke usus, Sabri. Mungkin kayak gitu lah kurang lebih. Baik, Bapak sudah cukup jelas Dr. Sabri. Baik, sudah cukup dok. Terima kasih. Jadi ini hanya first line ya, hanya pertama. Kita kan nggak tahu nih respon atau tidak, sensitif atau tidak. Jadi drug of choice yang biasa kita pakai itu Ampigenta. Tapi kalau misalnya kuman nanti bisa MRSA atau yang lain-lain, itu nanti dari kultur ketahuan kalau emang anak sepsis. Baik, terima kasih Dr. Koko. Masih ada pertanyaan dari rekan-rekan residen? Izin Dr. Waldi. Baik, silakan Dr. Asep. Ya, Dr. Niko mau izin bertanya dok. Sebenarnya kalau kita sebut misalnya omfalokel biasa dengan omfalokel raksasa atau giant omfalokel itu, yang dinilai itu adalah defeknya atau jumlah volume yang keluarnya. Defek dan organ, Bang Asep. Jadi defeknya misalnya kurang dari 5 cm dianggap omfalokel biasa. Kalau misalnya lebih dari 5 cm kita anggap giant omfalokel gitu ya. Giant omfalokel dan biasanya disertai liver yang keluar. Oh, itu disebut dengan giant omfalokel ya. Ya. Nah, tapi biasanya kalau misalnya ada liver yang keluar tapi defeknya kecil, enggak sih tetap omfalokel biasa kita bilangnya. Defek, ukuran defek sih Bang Asep. Ukuran defeknya ya, berarti yang tahapannya 5 cm itu ya. Ya. Oke. Terus untuk penanganan yang terbaru untuk omfalokel ini kan selain kalau yang kontemporer kan pakai sulfadiazin kan. Ya. Kalau untuk yang terbarunya setahu Dr. Niko ada nggak gitu yang kan biasanya lama nih. Biasanya dari pengalaman dulu waktu di stase bedah anak tuh bisa perawatannya bisa sampai sebulan, bahkan lebih gitu kan. Ada nggak yang terbaru atau yang untuk mempercepat epitelisasi dari kantongnya itu? Terima kasih Dr. Niko. Ya, makasih Mas.
Kayaknya sampai hari ini masih pakai Burnazin kita Mas Ep. Nggak ada sih. Soalnya pilihannya kan escarotic agent. Escarotic agent sampai saat ini pilihannya tetap Burnazin kita yang paling aman. Oke, siap. Berarti selama itu memang kadang untuk tahap kalau kita langkahnya ke konservatif memang butuh waktu lama ya. Dengan perawatan NICU lama berarti ya. NICU lama, apalagi yang ruptur. Kalau nak masuk ya dirawat di NICU terus pakai Bogota. Baik. Oke, cukup jelas Dr. Niko. Terima kasih Dr. Niko. Ya, sama-sama. Terima kasih Dr. Rasep. Ada rekan residen yang lain? Ada lagi? Kita masih punya cukup waktu untuk beberapa pertanyaan lagi. Izin Dr. Waldi. Silakan Dr. Hanan. Tanya satu Dr. Niko. Ya, Nan. Kalau pada omfa lokal yang terinfeksi, bagaimana penata laksanaannya, Dok? Terima kasih, Dok. Omfa lokal yang terinfeksi, maksudnya dindingnya. Setelah perawatan dinding omfa lokalnya, pada follow up setelah pasien rawat jalan pernah ketemu kasusnya muncul berpus dindingnya itu, Dr. Niko. Oh, jadi menginfeksi sampai ke organ intestinal di dalamnya. Iya, Dok. Itu tetap kita buang dan perlakukan seperti ruptur omfa lokal. Ruptur omfa lokal berarti perlakuannya sama seperti gastroskisis. Berarti kantongnya kita buang, kita coba primary closure, kalau tidak bisa stage closure. Oh, baik, Dok. Jadi prinsip konsepnya semua pasien omfa lokal yang tidak bisa kita jadikan hernia ventralis, apakah itu terinfeksi, apakah itu ruptur, atau ada perforasi, semuanya diperlakukan sama seperti gastroskisis. Berarti pilihannya antara primary closure atau stage closure. Oke, Dok. Baik, Dok. Terima kasih, Dok. Sama-sama. Masih ada lagi pertanyaan dari rekan residen semua? Sudah cukup banyak pertanyaan dari rekan-rekan residen. Kalau masih ada lagi, kita masih membuka sesi diskusi. Masih ada pertanyaan? Sepertinya sudah cukup jelas semua rekan-rekannya Dr. Niko. Ya, mudah ya Waldi, aman tuh. Ya. Masih ada lagi rekan-rekan residen? Jika kalau tidak ada lagi, Lukas spesialis bedah anak yang telah berkenan hadir untuk mengisi kuliah subuh pada pagi hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan dapat memberi manfaat kepada kita semua, terutama nanti setelah kita tamat, kita dapat mengaplikasikannya sebaik mungkin. Dan kepada Dr. Niko, semoga ilmu yang diberikan dapat menjadi amal jariah. Sebelum kami tutup, kami mintakan komentar atau kata sambutan dari Bapak SPS kita. Kami lihat ada join Dr. Rizky Rahmadian, spesialis ortopedi konsultan. Kepada Dr. Rizky Rahmadian, kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita ucapkan terima kasih kepada Dr. Niko sudah menyediakan waktu pada pagi hari ini. Mungkin terlihat mudah ya Dr. Niko ya, tapi kalau ditanya lagi nanti belum tahu bisa jawab ya kan. Tapi memang itu usaha namanya ya Dr. Niko ya, kita berusaha selalu untuk
bagaimana memberikan rekam jejak keilmuan yang baiklah kepada residen kita. Jadi kalau dulu itu istilahnya residen kita itu kalau dari segi skill tidak diragukan lagi lah ya, bisa mengerjakan apa saja. Lalu dari segi mental operasi bagus gitu ya, berani gitu ya mengerjakan apa saja. Tapi kalau ditanya dasar keilmuannya, tidak tahu. Nah, itu yang kita takutkan menjadi dokter bedah tukang ya kan, bedah tukang. Jadi kita selalu berusaha untuk selalu menambah gitu ya basic ilmu, apa dasar-dasar dari yang melatar belakangi teknik operasi yang kita lakukan. Nah, itu yang paling penting sehingga reasonnya itu bisa dipahami. Nah, jadi mudah-mudahan bisa menambah keilmuan lah pada PPDS kita. Selalu saya ingatkan, tolong Chief nanti juga dikoordinasikan, diharapkan pada setiap Sabtu pagi ini di kuliah subuh itu residen semaksimal mungkin bisa bergabung ya. Saya lihat tidak full ini bergabung dan mungkin juga yang intens perhatiannya cuma sepertiga, yang lain mungkin sambil apa kegiatan itu tidak apa-apa. Nah, jadi karena ini kita rekam, nanti bisa diulang lagi, ya mudah-mudahan nanti yang lain berkesempatan untuk mengulangi. Terima kasih Dr. Niko. Mungkin di waktu yang lain, topik-topik yang lain ya Dr. Niko ya, kita berikan. Terima kasih dah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas komentar dari Bapak SPS Prodi Bedah FK UNAN, Dr. Rizky Ramadhan, spesialis ortopedi konsultan. Dan terima kasih banyak kepada Dr. Yoniko Liroka, spesialis bedah anak. Telah banyak sekali memberi kami ilmu pada pagi hari ini, dan mohon kebersediaannya Dok, jikalau nanti di kemudian hari kita mintakan lagi untuk mengisi materi-materi bedah anak Dok. Ya, Aldi. Ya, baik, jika tidak ada tambahan lagi, kegiatan kuliah subuh pada pagi hari ini kami tutup. Kami ucapkan terima kasih atas partisipasi dari seluruh rekan-rekan PPDS, dari pemateri maupun dari Bapak SPS. Dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim, kuliah subuh pada pagi hari ini kami tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.